Mari maju bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Ya, selamat malam semuanya. Mbak Indah juga. Ini kita akan melanjutkan lagi Dana Hibah. yang sepertinya waktu itu kita pikir sudah akan mencapai selesai gitu ya. Ya, karena kan sudah mulai terkuak ya fakta-fakta di persidangan seperti apa. Tapi mungkin justru karena fakta-fakta itu mungkin kita bisa menelusuri lagi sebenarnya ada nyanyian-nyanyian ini. Nah ini beliau ini kan ini ya saksi yang dihadirkan kemarin tuh Pak Kusnadi itu ya. Itu kan dia udah menceritakan nih mekanisme pencairan dana hibah Pokmas mulai tahap pengajuan sampai pencairannya. Ini jadi perkembangan baru lagi. Nah, kita coba lihat dulu bagaimana liputan teman-teman yang ada di lapangan. Ketua DPRD Jatim Kusnadi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK sebagai saksi kasus korupsi dana hibah DPRD Jatim dengan terdakwa Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Selasa siang 11 April 2023. Selain Kusnadi, jaksa juga menghadirkan tersangka Satwa Simanjutak dan Rusdi sebagai saksi untuk dua terdakwa. Saksi dihadirkan secara online dari gedung KPK. Ada juga 4 saksi yang lain, yakni anak dari terdakwa Abdul Hamid, istri Zainal Afif Kasubag Risalah DPRD Jatim, juga dari petugas penukaran uang. Dari keterangan Ketua DPRD Jatim menyatakan memang pernah mendengar ada sistem ijon terkait dana pokir DPRD Jatim dari masyarakat. Namun semua itu hanya kabar burung. Kusnadi juga menjelaskan bahwa sudah ada pembagian dana hibah yang sudah disepakati oleh pimpinan DPRD dan ketua fraksi. Besaran pembagian hibah mulai anggota, ketua fraksi, ketua komisi, wakil ketua DPRD Jatim dan ketua DPRD Jatim. Hasil kesepakatan pembagian tersebut kemudian diserahkan ke Pemprov Jatim, yakni Sekda Prof Jatim sebagai patokan. Jadi setelah ini kita sepakati, maka kemudian pimpinan ini di pimpinan kami, ini sudah kita sepakati, inilah pembagian kita. Maka ini kita teruskan kepada pemerintah, kita teruskan kepada eksekutif, gitu loh, supaya eksekutif juga tahu bahwa saya itu dapat bagian segini. Kusnadi juga mengungkapkan bahwa semua proposal hibah ditunjukkan kepada gubernur. Dari masing-masing anggota DPRD diserahkan ke Zainal Afif, kemudian Afif yang berkoordinasi dengan Bapeda. Sementara itu untuk keterangan anak terdakwa Abdul Hamid, Dimas Ida Malik mengungkapkan bahwa dirinya pernah disuruh mengambil uang 1 miliar rupiah di Bank Jatim Cabang Sampang. Kemudian uang tersebut diserahkan ke terdakwa Ilham Wahyudi atau EEng yang uang tersebut kemudian diserahkan ke Satwa Simanjuntak. Langsung saja nih Mbak Indah, daripada kita ngobrol-ngobrol sendiri ya kan. Nanti malah jadi nggak jelas. Nggak jelas karena memang nggak paham ini, nggak ikut rapat sih ya. Wah, kalau kita ikut rapat jajan kita kebagian nanti ya. Mestinya gitu. Kita menyapa dulu yang sudah hadir di studio redaksi hukum di tengah kita. Ada Pak Heru Satrio selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki Korwil Jawa Timur. Pak Heru, selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kemudian juga menyapa di line Zoom ya Mbak Indah ya. Iya. Ada Bapak Dr. Umar Solahuddin, Esos M. Sosio, Sosiolog Hukum Politik WKS atau Ketua Parlemen Watch Jawa Timur. Pak Umar, selamat malam.
Selamat malam Mbak Agnes. Matur nuwun sudah bergabung di line Zoom. Ini mungkin kita langsung saja sebagai Ketua Parlemen WOS Jawa Timur, mungkin ada tanggapan terlebih dahulu dari Pak Umar sebelum nanti saya ke Pak Heru. Ya, pertama saya prihatin dengan kasus ini. Sebenarnya kasus ini itu bisa dicegah atau bisa dihindari jika DPRD dan pemerintah provinsi itu bisa belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Kita punya presiden yang sama di kasus P29 tahun 2008-2009 yang itu juga melibatkan beberapa anggota dewan dan pihak eksekutif. Itu juga sejenis dengan ini. Mestinya DPRD dan eksekutif itu harus belajar dari kasus itu. Tapi kenapa kemudian kasus ini, kasus yang sejenis itu terjadi di dalam kasus dan hibah ini? Karena itu saya sangat prihatin sekali dengan kasus ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini sampai saat ini masih dalam proses pengembangan kasus. Dan saya kira pihak-pihak yang terkait akan dimintai keterangan atau dimintai saksi terkait dengan kasus Pak yang Umar, spesifik. ngapunten. Pak Umar, saya hold dulu sebentar. Ini seperti ada putus-putus sedikit di audionya Pak Umar. Cuman mungkin nanti sebentar lagi kita kembali ke Pak Umar. Saya ke Pak Heru dulu. Pak Heru dari Koordinator Maki Korwil Jawa Timur, gimana ini menanggapi nyanyiannya Pak Kusnadi di sidang dana hibah? Terkait nyanyian Pak Kusnadi sebenarnya itu harusnya menjadi bagian ikhtiar dari Pak Kusnadi untuk menyampaikan, membuka apa adanya. Tapi kami melihat masih belum total Pak Kusnadi membuka itu. Belum total maksudnya gimana? Belum total itu hanya berbicara bagaimana literasi dana pokir, Pokmas sampai ke Pokmas seperti apa, terus di birokrasi, Sekdaprov dan bidang teknis terkait seperti apa. Jadi Pak Kusnadi masih belum terbuka. Ya, masih 100% gitu. Masih sangat tidak terbuka kalau menurut kami. Sangat tidak terbuka. Ya. Tapi setuju nggak bahwa yang paling bertanggung jawab sebenarnya itu adalah eksekutif, dalam hal ini Sekdaprov? Berbicara pertanggungjawaban itu kan kembali lagi ke masalah tanggung jawab. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan hibah, ada 2 hibah. Yang pertama hibah yang dikelola oleh Pemprov, ada hibah yang dikelola oleh teman-teman legislatif. Pertanggungjawaban hibah teman-teman legislatif itu ada di legislatif sendiri. Jadi eksekutif itu hanya menerima, kemudian melakukan filterisasi lewat Bapeda, kemudian dari organisasi pemerintahan daerah teknis itu dia melakukan verifikasi. Apakah layak ini untuk diberikan dana hibahnya atau tidak, seperti itu. Sehingga kalau berbicara pertanggungjawaban, penentuan awal kelompok ini kan kebijakannya polosinya ada di teman-teman legislatif sendiri, yang dikelola legislatif. Kalau dana hibah yang dikelola oleh Pemprov sendiri yang punya tanggung jawab untuk melakukan filterisasi siapa saja yang mendapatkan dana hibah itu. Jadi ya mau tidak mau sebenarnya legislatif ini yang sebagai benteng awalnya ya Pak Heru? Benteng awal, betul. Dana pokir atau dana jasmas itu kan sebenarnya multiple efek. Yang pertama bisa mempertahankan ritme suara konstituen bagi anggota dewan tersebut. Yang kedua, inilah yang kami sayangkan menjadi pintu masuk mereka untuk main-main dalam tanda kutip, main-main, mencoba ijon, mencoba untuk menarik persentase di awal seperti itu. Jadi ini yang kami sayangkan, dan ini sudah lama sebenarnya. Permasalahan ini sudah sangat lama dan alhamdulillah sudah terbuka saat ini, sudah mulai terang benderang saat ini. Sudah mulai terlihat terang benderang ya? Terang benderang, dan tidak akan berhenti di situ, tidak akan berhenti di empat wakil ketua dewan. Saya yakin pasti akan bertambah lagi. Oh, wow. Ini yang mungkin ditunggu oleh masyarakat juga untuk menantikan. Ayo lang dibuka gitu ya kali ya. Kita rehat dulu sebentar. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita.
kita, hukum di tengah kita. Ya, ini Pak Umar lagi Benerin audinya dulu nanti biar kita akan jelas ngobrol enak lagi ngobrol. dengan Parlemen Watch Jawa Timur seperti apa caratannya. Kalau dari Maki sendiri Pak Heru caratannya sebenarnya seperti apa sih? Karena kan ini dari obrolan kita yang lalu ya Mbak Indah ya, urusan dana hibah ini kan sebenarnya sudah bukan rahasia umum ya. Sudah jadi inilah, gimana ketika ini terungkap, apakah ini akan menjadi perbaikan? Atau sebenarnya ya ini tidak akan Selesai gitu aja. ya tidak akan berubah, tidak akan mengubah apapun. Betul. Secara kelembagaan Maki Jatim dari awal sudah membuat flowchart. Jadi flowchart ini teman-teman pengurus itu buat flowchart untuk melakukan kajian sampai mengalir kemana ini nanti kasus korupsi yang sekarang ini. Dan sesuai dengan flowchart yang sudah kami buat secara internal kelembagaan, kok mengalirnya jauh. Bahkan kami mengalir jauh itu artinya akan banyak sekali pihak-pihak yang harus Semakin berkembang gitu ya. bahkan kami menemukan satu titik muara antara kasus bantuan keuangan bidang infrastruktur BKKBI Tulungagung 2015, 2017, 2018 dengan ini, dengan kasus dana hibahnya Pak Sahatua ini. Jadi ada titik pertemuan muara juga. Artinya akan menarik episode-episode selanjutnya. Dan kami yakin sesuai dengan flowchart yang sudah kami buat secara internal tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Bahkan insya Allah sesuai prediksi kami memang Pak Sahatua disidangkan lebih dahulu dengan pengawalnya Rusdi itu, artinya nanti di bulan 6 finish sudah vonis. Harapan kami di bulan 7 tersangka baru akan muncul keluar semuanya. Oke. Seperti itu. Prediksinya agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Habis lebaran. Habis lebaran. Bulan itu 7 ya. nanti mulai keluar lagi ya. Tapi sebentar Pak Heru, kita coba ke Pak Umar. Kalau catatan dari Parlemen Watch Jawa Timur, Pak Umar? Iya, Monggo. ini bukan kasus baru ya Mbak Agnes. Dengar ya? Ya, Suara saya betul. dengar ya? Ya, suara jelas. Oke. Ini sebenarnya bukan kasus baru ya. Kasus sejenis sepertinya kita sudah pernah mendapatkan presiden yang sama, yaitu di kasus P2SEM ya, tahun betul. 2008-2009. Yang itu juga melibatkan antara DPRD dan eksekutif. Memang dalam kasus Bansos ini, kalau secara normatif memang dana hibah maksud saya, dana hibah ini adalah produk politik. Artinya apa? Bahwa pembahasan terkait dengan dana hibah ini adalah produk dari DPRD dan eksekutif dalam pembahasan APBD semacam itu pertama. Yang kedua, memang betul dana hibah ini adalah hasil pokir, hasil pokir dari DPRD yang itu berasal dari kunjungan kerja ya, Jasmas, aspirasi masyarakat. Yang itu dituangkan dalam pokir, dan pokir itu kemudian dituangkan di dalam dana hibah. Dan itu dalam bentuk pokmas nanti pencairan oleh dari masyarakat semacam itu. Dan itu memang aspirasi dari masyarakat yang ditujukan kepada Dewan, dan Dewan itu memperjuangkan melalui pembahasan APBD. Nah, selanjutnya menurut saya memang kalau kita lihat dalam struktur APBD ya, dimanapun ya, termasuk dalam Pemprov Jatim, nomenklatur terkait dengan dana hibah ini memang domainnya eksekutif. Ya, itu adalah domainnya eksekutif. Karena nggak ada di kamarnya DPRD dana hibah nggak ada. Yang ada itu ada di nomenklaturnya eksekutif. Itu juga dana bansos ya, bantuan sosial macam itu. Sehingga tata pengelolaannya itu pure ada di tangan eksekutif. DPRD itu hanya mengusulkan, termasuk dalam kesepakatan berapa dana hibah yang akan ditetapkan di tahun berjalan, tahun ini misalnya, tahun 2002 atau tahun 2001, itu adalah kesepakatan politik. Karena itu saya setuju kalau misalnya pihak penyidik itu menelisik mulai dari hulu sampai hilir. Ini sebenarnya proses penyimpangannya di mana? Apakah mulai dari hulu atau di tingkat hilir semacam itu? Nah, kasusnya Pak Sahat itu di tingkat hilir, yaitu di tingkat implementasi dana hibah. Nah, karena itu memang kalau sesuai dengan peraturan Mendagri nomor berapa ini? Nomor 32 tahun 2011 tentang dana hibah dan bantuan sosial, itu memang pertanggungjawabkan terkait dengan penggunaan dana hibah itu ada di penerima dana hibah.
penerima dana hibah, yaitu para pokmas-pokmas yang ada di masyarakat di daerah. Memang di sini ada beberapa yang perlu kita soroti, kita kritisi bahwa dana-dana hibah yang selama ini diterima oleh masyarakat, selama ini tata kelolanya itu kurang transparan dan akuntabel. Termasuk terkait dengan pengusulan dewan. Nah, memang mestinya kalau kita melihat aturan yang ada di Permendagri nomor 32 tahun 2011 itu, memang dana hibah ini adalah dana yang bagus ya untuk kepentingan masyarakat ya. Cuman ini persoalannya ada di tingkat pelaksanaannya. Oke. Dan yang parah lagi, DPR di sini, anggota DPR itu ikut cawe-cawe. Mestinya DPR sebagai wakil rakyat, dia hanya mengawal saja. Mengawal apakah proposal yang diajukan oleh masyarakat itu sudah diterima oleh Pemprov atau belum, sudah diverifikasi atau belum, sudah difinalisasi atau belum. Semua itu ada di tangan eksekutif dengan pengawalan DPRD, termasuk besarannya. Oke. Termasuk besarannya. Pak Umar, Kalau tapi menjadi menarik ini karena kan dikatakan bahwa sebenarnya ruang itu tidak ada kan karena Dewan tugasnya hanyalah mengawal begitu kan. Tapi kemudian ini justru malah bisa dibuat main oleh teman-teman di anggota Dewan. Ini gimana Pak Umar? Nah, ruang itu seperti apa yang dimanfaatkan? Itu karena apa? Karena antara besaran yang diajukan dengan kemudian sampai ke tangan masyarakat, ke Pokmas menurut saya, itu tidak sesuai. Itu tidak sesuai. Itu kemudian ada penyunatan, itu ada penyunatan dari oknum-oknum dari DPRD yang merasa mereka itu yang mengawal proses pengajuan dan pencairan terkait dengan dana hibah ini. Kalau kita lihat beberapa data yang ada, anggota dewan kan dapat dalam tanda kutip ada dapat jatah gitu ya, dapat jatah sesuai dengan pengajuan proposal yang diajukan oleh masyarakat. Nah, saya kira ini yang ini penyimpangannya kalau yang terkait dengan kasusnya Sahad itu penyimpangan di tingkat realisasi pelaksanaannya. Karena apa? Karena di Permendagri nomor 32 ini di bagian ketiga ya, pelaksanaan dan penatausahaan itu ada yang namanya naskah perjanjian hibah daerah. Itu antara Pokmas dengan eksekutif atau yang mengelola dana hibah di pihak eksekutif. Tapi beberapa kali Pak Umar ini kan Pak Kusnadi mengarah ke eksekutif, artinya peranan eksekutif ini juga sangat besar sehingga terjadi hal seperti ini. Apa yang dibaca oleh Pak Umar? Ini kok mengarahnya ke eksekutif terus? Oke, saya sepakat dengan itu. Saya sepakat kalau misalnya memang ini dana hibah ini, kalau misalnya ada penyimpangan, domainnya ada di eksekutif. Karena apa? Karena dia yang mencairkan, dia yang mengalokasikan dan dia yang mencairkan terkait dengan besarannya berapa, kepada kelompok masyarakat itu berapa dan sebagainya, sampai kemudian terkait dengan pertanggungjawaban dari masing-masing ya, dari masing-masing Pokmas terkait dengan penggunaannya. Kalau menerima 100.000 ya dilaporkan 100.000 misalnya semacam itu. Nah, di sini kayaknya ada distorsi atau penyimpangan terkait dengan pelaksanaan penggunaan dana hibah. Jadi yang pertama, yang kedua, memang ada fakta-fakta di sistem hijau sebagaimana yang dilakukan oleh oknum dewan termasuk Pak Sahad. Baik. Karena anggota dewan kan pasti tidak tahu ya. Tahun 2020 nanti ada hibahnya berapa dan nanti mengiming-iming kepada Pokmas-Pokmas yang ada di daerah nanti akan mendapat sekian. Baik Pak Umar. Tapi pertanyaannya apa benar memang benar-benar nggak tahu? Nanti kita ngobrol lagi, kita rehat dulu sebentar. Oke. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama hukum di tengah. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Gimana Mbak Indah? Speechless ini ya. Mungkin saja tahu sama tahu tapi pura-pura enggak tahu itu kan juga enggak tahu juga. Nah, itu yang kemudian nanti mudah-mudahan di persidangan itu bisa semakin terbuka. jelas. Tapi Seperti yang dikatakan tadi, pasti sini semakin melebar ini, ada muaranya. ada kayak muaranya, lagu itu ya. asal yang penting terbuka gitu ya. Tapi kalau kata Pak Heru tadi kayaknya belum terbuka banget. Nah, Tapi kalau sangat malahan tadi. kalau mengarah ke eksekutif itu gimana ya Pak Heru ya?
Tidak salah yang disampaikan oleh Bang Umar terkait nomenklatur anggaran berbasis Permendagri 32. Cuman dalam hal ini jaring-jaringnya kan sudah ditanam juga. Ketika itu disampaikan ke eksekutif, kemudian dimasukkan ke dalam perda, itu dibahas juga sama teman-teman eksekutif. Kemudian intervensi dalam tanda kutip kita masih ingat tahun 2018. Ketok palu berimbas ke bagaimana teman-teman eselon 2 kepala dinas melakukan setoran untuk memuluskan anggaran yang diajukan. Itu kan juga menjadi salah satu kajian bahwa by regulasi betul, tapi by aplikasi salah kaprah. Karena kalau bukan saya mau membela eksekutif, tidak, mereka itu di bawah sumpah PNS-nya sendiri-sendiri. Jadi artinya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah by SOP yang ada. Artinya gini, maksudnya kalau menurut Pak Heru sebenarnya kalau dibilang eksekutif bertanggung jawab enggak juga gitu atau gimana? Iya, jadi by regulasi nomenklatur oke. Tapi aplikasinya bagaimana teman-teman eselon 2 kepala dinas ketika hearing dengan DPRD ABCD artinya dihabisi kalau memang ada satu saja Pak Mas yang mereka usulkan tidak di-ACC oleh teman-teman eselon 2, teman-teman birokrasi jelas akan jadi masalah. Sehingga intervensinya sangat kuat tidak terlihat memang. Dan ini yang terjadi saat ini. Jadi pengajuan Pak Mas dari teman-teman DPRD ke teman-teman eksekutif ini kan menjadi satu hal yang harus diterima dan menjadi bubur panas. Jadi harus dimakan ini bubur, bagaimana lagi. Dan kalaupun dilakukan filterisasi, verifikasi dilakukan teman-teman OPD teknis, itu pun juga berbicara di masalah harga PK sendiri atau HPS-nya, itu selalu mengikuti apa yang diusulkan oleh teman-teman DPR. Nyampe berapa Mas? Nyampe berapa Pak Heru yang mungkin dipantau oleh catatan Maki terkait dengan 2020 ada 2,89 triliun. 2021 ada 1,93 triliun, 2022 ada 2,3 triliun. Ini kan luar biasa. Dan itu by intervensi dan semua masyarakat tahu. Artinya mungkin Bang Umar juga bisa memberikan penjelasan yang lebih detail sesuai realita. Sesuai realita bukan secara keilmuan nomenklatur ini Bang. Seperti itu mungkin. Dan semua masyarakat tahu. Saya suka itu. Semua masyarakat tahu tapi tapi ya tetap aja gunakan. Ya karena kan ketahuan, kalau ketahuan nggak mungkin. Oh iya benar, iya tahu sama tahu aja gitu ya. Sama tahu aja. Ini nggak ada kaitannya nggak dengan kos politik? Pasti. Artinya ini sebenarnya terjadi karena memang ada ruang, ada celah, saya akan manfaatkan celah ini untuk bermain, atau memang ini tujuannya adalah karena hubungannya dengan kos politik? Pasti mengarah ke kos politik. Arahnya kos politik? Kos politik. Karena kan yang mereka kelola sekian puluh miliar, sekian ratus miliar ini kan secara perhitungan matematika awam saja diambil 5%, 10% sudah berapa. Artinya sistem perpolitikan kita memang mengamini hal itu. Cuman bagaimana implementasinya, artinya harus ada ruang-ruang yang tidak boleh dimasuki seperti yang disampaikan oleh Bang Umar. Legislatif nggak boleh masuk ke ruang eksekutif ini. Selesai sudah pengajuan, selesai sudah. Tapi pada realisasinya kan ini masih masuk terus, memaksakan diri untuk ini harus diterima, seperti itu. Sehingga membuat teman-teman eksekutif juga agak sedikit dalam tanda kutip worry ya. Nanti kalau pengajuannya bermasalah, nanti kalau ACC pengajuan anggaran di bidang teknis, OPD teknis nanti akan dibelajari satu persatu, kan seperti itu jadi. Dan pernah terjadi 2018, 2017, 2018 ada beberapa kepala dinas, 4 kepala dinas kita harus lepaskan masuk ke ruang penjaranya KPK pada saat itu. Karena waktu itu pengembangan kasus Ketua Komisi B DPRD Jatim pada saat itu. Oke, saya mungkin bergeser ke Pak Umar. Pak Umar, kalau Maki kan mungkin mencatatkan ini nanti akan meluas begitu. Kalau dari catatan teman-teman Parlemen Watch Jawa Timur bagaimana?
apakah ini nanti akan ada nambah baru lagi tersangka begitu, khususnya juga dari sisi eksekutif atau gimana Pak Umar? Saya kira nanti proses hukum akan terus berjalan ya, sesuai dengan perkembangan yang dilakukan oleh atau penyidikan oleh KPK. Tapi mestinya memang kalau misalnya dari anggota DPRD tidak ada tersangkanya, mestinya dari pihak eksekutif ada. Kenapa? Karena dua lembaga ini atau dua oknum baik di DPRD maupun eksekutif kan saling berperan, saling ikut serta terkait dengan masalah dana hibah ini. Karena dana hibah ini bukan hanya domainnya eksekutif atau domainnya legislatif. Saya sepakat dengan Pak Huri tadi, memang ada oknum-oknum DPRD yang kemudian tanda kutip kemudian mengawal, tapi mengawal dengan cara-cara itu tadi. Ada mungkin masa eksekutif agar dicairkan atau agar dikabulkan atau agar disahkan dan sebagainya. Nah memang itu praktek-praktek di lapangan ya, bahwa DPRD itu mengawal dalam tanda mulai pembahasan, pengesahan sampai kemudian pencairan dan pelaksanaan. Dan memang di situ ada keterlibatan daripada anggota dewan, bagaimana agar dana-dana hibah itu bisa dicairkan ke pokmas dari masing-masing anggota DPRD. Karena itu saya sepakat kalau misalnya pengembangan ini terus dilakukan. Karena saya kira tidak, kalau sekarang misalnya pengakuan tadi tidak bersuara ya, saya kira nanti dilihat. Dan kemudian bagaimana keterlibatan dari oknum-oknum di eksekutif. Nanti biar proses hukum dan pihak KPK atau pihak penegak hukum menilai apakah mungkin nanti dalam proses persidangan ada alat bukti yang cukup misalnya terhadap seseorang atau siapapun, minimal 2 alat bukti yang bisa dijadikan bagi penegak hukum untuk menjadikan seseorang jadi tersangka. Nah, saya melihat memang di sini yang sekarang baru kenakan dari sisi DPRD-nya, dari sisi eksekutifnya itu belum tersentuh siapa oknum dari eksekutif yang bertanggung jawab terkait dengan masalah penyimpangan atau praktek-praktek semacam ini di dana hibah ini. Karena bagaimana juga semua dana hibah itu ada di domainnya eksekutif. Uangnya juga ada di eksekutif. Yang mencairkan juga di eksekutif. Yang memverifikasi juga mengeksekutif. Yang mengevaluasi juga eksekutif. Nah, DPRD memang di situ yang mengawal itu tadi. Memang saya sepakat dengan Pak Huri tadi, ada upaya-upaya ya misalnya menekan atau eksekutif agar dana pokmasnya dari sosialnya dia atau daerah dia masyarakatnya itu bisa dicairkan atau bisa direalisasikan. Kalau untuk yang dicekal gimana, Pak Umar? Kalau yang dicekal, saya kira itu menjadi salah satu indikasi ya, bagi penegak hukum menurut saya bahwa ada indikasi kuat bahwa yang dicekal itu punya peran terkait dengan masalah penyimpangan dana hibah ini. Karena itu untuk menjaga proses penyidikan dari pihak penegak hukum berjalan lancar, saya setuju saja misalnya ada pihak oknum tertentu atau yang disasar menjadi tersangka itu kemudian tidak boleh keluar negeri semacam itu. Tentu saja ini harus diikuti dengan bukti-bukti yang lebih kuat terkait dengan unsur-unsur pidananya. Kalau misalnya tidak sampai pada unsur pidananya dan setidaknya ada 2 alat bukti yang cukup, seseorang bisa dijadikan tersangka. Dan sekira ini sebagai bagian dari pengembangan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum dalam ini adalah KPK misalnya. Oke, baik. Kita lihat dulu Mbak Ina, nanti kita lanjutkan lagi ya. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Giliran nerima dana hibah semangat semuanya, tapi giliran hibah pertanggungjawaban ini bingung.
Siapa yang harus Siapa tanggung yang jawab? harus bertanggung jawab ini? Karena kan ya tadi menjadi unik sebenarnya saya ke Pak Heru ketika dikatakan bahwa yang punya tugas semua eksekutif, tapi kok yang bermain justru di teman-teman dewan juga gitu. Ini gimana ya Pak Heru? Aplikasi dari sebuah regulasi itu kan apakah betul diterapkan 100% sesuai regulasi yang ada sesuai Permendagri 32 atau ketika ada muatan-muatan lain bermain di situ. Kita berbicara di ranah politik, semua serba muatan, semua serba ada kepentingan. Tidak mungkin tidak ada faktor kepentingan apapun ketika legislatif membawa Pokmasnya masuk ke eksekutif. Betul, tidak salah yang disampaikan oleh Bang Umar. Semua tahapan regulasi ada di eksekutif. Cuman menarik ketika kemarin Pak Yasin, Kepala Bapeda Jatim menjadi saksi untuk Saudara Ilham dan Abdul Hamid. Pak Yasin sampaikan di persidangan itu bahwa tidak dalam konteks teman-teman eksekutif untuk menganalisa kembali. Jadi ini seperti saya sampaikan, ilustrasi seperti makan bubur panas, ini sudah disuguhkan di depan, harus dimakan, harus dilaksanakan. Sehingga beliau sampaikan di persidangan pada saat itu tidak dalam konteks untuk melakukan reevaluasi atau melakukan refilterisasi. Jadi maksudnya itu sebenarnya sudah ranah dari anggota dewan begitukah? Betul. Jadi kalau menurut yang pantauan teman-teman Maki bahwa eksekutif ini ya udah pokoknya regulasi pokoknya sampai kemudian dana itu cair itu udah eksekutif dan itu tidak ikut-ikut lagi gitu atau gimana? Iya. Jadi proses pencairan, proses penganggaran awal dari Bapeda, kemudian Sekda-Prof melari ke OPD teknis terkait, itu memang eksekutif semuanya, termasuk besaran anggaran yang akan dikucurkan masing-masing Pokmas itu eksekutif semua yang melakukan analisa seperti itu. Cuman permasalahannya adalah menjadi sebuah permasalahan yang agak pelik ketika eksekutif ini tidak berani dalam tanda kutip untuk melakukan filterisasi yang kuat. Berarti eksekutif ini ibaratnya terima jadi dari dewan gitu ya? Betul, terima jadi dari dewan dan harus diterima. Tidak boleh dibantah ini kurang, nggak boleh sudah. Harus diterima. Ini yang terjadi saat ini seperti itu. Sehingga kalau dikatakan eksekutif, saya tidak menafikan itu juga. Tidak menafikan nanti akan ada pihak eksekutif tanggung jawab. Betul memang. Cuman keunikan KPK itu kan ketika OTT-nya ke Pak Sahatua ini kan kita juga lihat kenapa dilebarkannya ke legislatif dulu, belum mengarah ke eksekutif. Karena memang dua alat bukti hukum masih tapi pasti ada kemungkinan itu ya? Ke eksekutif pasti. Pasti ada kemungkinan, pasti akan ada yang terseret dari eksekutif. Saya coba baca dulu ini chat dari atau mungkin yang sudah sharing di line WhatsApp Redaksi Hukum di Tengah Kita. Eksekutif kayaknya terpaksa kasus dana hibah ini dibuat karena paksaan dari DPRD Jatim IIN di Surabaya. Kemudian juga dana hibah ini penerimanya dipublish aja nextnya biar transparan jadi nggak ada lagi sistem ijo Rory di Surabaya. Jadi jelas ya Mbak Indah ya siapa yang ketahuan ngambil ini. Siapa yang terima atau mungkin ternyata yang menerima fiktif gitu ya. Ini berarti udah jelas nih permainan. Ini yang dimaksud Pak Kusnadi apa Sekda-Prof Pak Heru ya, Wiwit di Surabaya. Yang jelas bukan Pak Heru dari Maki gitu ya. Namanya sama gitu. Dana hibah gawe bancaan dewan padahal rakyat menderita banyak yang di PHK. Ani Pasuruan, setelah kasus korupsi dana hibah ini apa perlu dana hibah diadakan lagi kalau ujung-ujungnya dikorupsi? Wawan Gresik. Nah ini yang penting nih Mbak Indah. Betul. Kalau menurut Mbak Indah gimana nih? Kan ini ada dana hibah harusnya untuk masyarakat tapi dikorupsi. Ya gimana kalau misalkan kita juga ikutan duduk di situ biar dapat sama-sama. Oh biar kita dapat juga. Jangan-jangan nanti kita keseret juga ya. Ini menarik Pak Umar. Pak Umar. Ya Mbak Ines. Ini kan kalau dari tadi obrolan kita ini mungkin saja melebar begitu kan. Mungkin saja ada pemanggilan untuk eksekutif di persidangan-persidangan selanjutnya. Tapi kalau berkaca kepada kasus P2 dulu yang ya serupa begitu ya. Seolah kemudian menjadi tumbal itu hanya satu orang. Pak Umar. Ya, ini kalau misalnya hanya satu orang, saya kira sangat kecewa ya. Terus terang saya kecewa kalau misalnya hanya satu orang. Karena kasus ini kan tidak melibatkan satu orang.
nanti kan akan tergantung pada proses hukumnya, apakah dia pelaku utama atau dia pelaku ikut serta atau dan sebagainya. Tapi yang jelas kasus dana hibah ini tidak melibatkan satu orang, itu melibatkan 2 orang, bahkan melibatkan 2 lembaga dalam tanda kutip ya, eksekutif dan DPRD, mulai awal sampai akhir. Saya sepakat memang pengajuan-pengajuan yang disampaikan oleh DPRD melalui Pokmas ke eksekutif memang itu anggota dewan ada ada sedikit tekanan kepada eksekutif, dan saya kira eksekutif tidak bisa menolak apa yang disampaikan oleh DPRD, karena pengajuan itu dilakukan oleh konstituennya misalnya semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihatnya dana-dana hibah ini dan mungkin dana bansos ya, itu memang ada ada nuansa dana politik ya, ada dana politik. Kenapa? Karena dana-dana itu digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik dari para anggota dewan. Dan ini apalagi sekarang menjelang tahun politik menjelang 2024, ini akan terkait dengan masalah elektoral dari anggota dewan, dan itu bisa menggunakan dana-dana ini. Dan terkait dengan kasus jahat, saya mencium ya, dana-dana hibah ini ada nuansa-nuansa politiknya, karena dalam rangka untuk mengerek atau menjaga elektabilitas dari para anggota dewan di tahun 2024. Dan saya kira itu bukan rahasia lagi bahwa dana hibah, dana bansos yang kemudian itu juga melibatkan anggota dewan, itu ada nuansa-nuansa politisnya. Apalagi kalau kita cermati misalnya dana-dana bansos, dana-dana hibah itu menjelang tahun politik itu naik. Ini kan perlu kita curigai. Nah, itu sebenarnya itu apa misalnya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat selama ini tata kelola dana hibah dan dana bansos ini kurang transparan dan akuntabel. Mulai dari proses pembahasan sampai proses evaluasi pelaksanaan. Selama ini kurang transparan dan akuntabel. Contoh misalnya, kita tahu siapa saja atau kelompok mana saja yang mendapatkan dana hibah. Dan apakah yang menerima dana hibah itu sesuai dengan aturan atau enggak? Kriterianya kan ada itu, sesuai dengan Permendagri nomor 32 Karena memang beberapa kali ada juga yang meminta untuk keterbukaan informasi juga kalau tidak salah memang itu tidak dibuka, Pak Umar. Loh, kenapa nggak bisa dibuka? Ini kan dana publik, ini kan dana APBD. Mestinya harus dibuka. Siapa penerimanya? Dari saya itu siapa saja? Dari Pak Heru itu siapa saja kelompoknya? Kita cek lagi, kelompok itu sudah legal atau tidak? Ini. Terus menerimanya berapa? Realisasinya berapa? Nah, selama ini yang saya melihat kasus-kasus yang terkait dengan dana hibah, dana bansos itu kurang transparan dan akuntabel. Karena itu wajar kalau misalnya tata kelola ini masih abu-abu, memiliki ruang-ruang yang gelap bagi siapapun, termasuk apalagi anggota dewan ya, untuk kepentingan politik. Itu munculnya penyimpangan-penyimpangan. Makanya saya mengusulkan agar tata kelola terkait dengan dana hibah dan dana bansos misalnya itu harus lebih transparan, mulai proses pembahasan sampai kemudian pada proses realisasi dan evaluasi semacam itu. Oke, catatan itu transparan menjamin nggak nih Mbak Indah? Nah itu yang nggak menjamin adalah yang nggak transparan itu tadi. Oke, kita rehat dulu sebentar, kita ketemu segmen terakhir. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Waktunya makin terbatas Mbak Indah. Iya, semakin menyempit ini. Tapi bola panasnya terus bergulir ya. Terus. Kayak catatan dari teman-teman Maki tadi. Pak Umar secara singkat mungkin menjawab ini apakah transparan itu kemudian benar-benar bisa menjamin Pak Umar? Karena kadang-kadang ada transparan yang kemudian juga dibuat-buat. Ini kan tadi menjawab pemirsa yang sudah nge-line di WhatsApp. Saya berpikir bahwa untuk mengurangi praktek-praktek moral hazard semacam ini, praktek-praktek kotor semacam ini, saya kira harus dimulai dengan bagaimana tata kelola anggaran kita terkait dengan dana hibah ini lebih transparan. Itu harus dari awal, dari proses pembahasan di RAPBD berjalan misalnya, itu harus lebih transparan.
Dan ketika pembahasan ini, saya pikir baik DPRD maupun eksekutif harus memberikan ruang kepada masyarakat. Contohnya seperti MAKI ini harus diikutkan dalam proses pembahasan. Misalnya tahun 2023 itu berapa besaran dana hibah? Misalnya 1 triliun. 1 triliun itu akan dibagi untuk berapa kelompok masyarakat Kemana yang dibawa oleh gitu berapa ya? anggota dewan. Itu harus lebih transparan. Tapi artinya Siapa menurut benar- Pak Umar dana hibah ini perlu ya? Masih perlu ya? Kalau sesuai dengan aturan normatif, dana hibah kan sudah include ya, sudah inherent di dalam struktur APBD kita. Di sana ada dana hibah, ada dana bansos, dan itu memang kalau saya lihat itu memang bisa disebut sebagai dana sinterklas ya, dana bagi-bagi duit lah, dana bagi duit yang itu memang domainnya ada di eksekutif, karena memang anggarannya di eksekutif. Ya. Memang betul pengusulan semua terkait dengan dana itu ada di legislatif, karena bagaimana juga itu adalah proses politik, produk dari proses politik di DPRD terkait dengan pembahasan RAPBD. Karena itu harus lebih transparan baik DPRD maupun eksekutif. Kalau bisa media seperti MAKI ini harus diikutkan mulai dari pembahasan sampai kemudian penetapan terkait dengan pokmas-pokmas yang berhak untuk menerima. Jangan sampai kemudian pokmas-pokmas yang tidak berhak menerima kemudian menerima. Apalagi misalnya yang berhak menerima kemudian besarannya kemudian tidak sesuai Dipotong. dengan dipotong semacam itu. Nah Baik, ini yang perlu kita cermati sejak awal sampai evaluasi nantinya. Baik Pak Umar, terima kasih. Dari MAKI, Pak Heru mungkin ada catatan apa? Berarti memang selama ini MAKI hanya memberi catatan dari luar, tapi memang nggak pernah terlibat juga ya di dalam ini. Ya? Pernah tahun 2015 itu kita dengan teman-teman OPD ketika mereka melakukan distribusi hibah ke kelompok, kami dilibatkan. Oke. Sehingga kami melihat kitab suci spesifikasinya harus jelas, itu memang jadi tujuan kami. Hanya 1 tahun saja itu. Oh, hanya 1 tahun. Kemudian berkaitan dengan transparan, saya pikir sistem informasi di kita sudah sangat transparan, Pak. Jadi ada sistem informasi rencana pengadaan, kemudian di dalam Perpres 12 2021 itu ada LPSE yang bisa diakses semua masyarakat. Jadi hibah ini lari kemana saja itu semua sudah bisa diakses dengan mudah. Cuman permasalahannya adalah HPS atau penentuan anggaran per Pokmas ini kan berbeda-beda. Policy berbeda ini sebenarnya kalau polisinya di eksekutif enak, mereka lebih paham. Bina Marga lebih paham ini aspalnya habis berapa, lebih paham. Oke. Cuman ketika anggaran Pokmas ini kemudian ada sedikit intervensi dari teman-teman legislatif, jadi nggak masuk akal, ya jadi nggak masuk akal juga. Oke. Nah, jadi kalau transparansi saya pikir transparan sekali saat ini. Kalau dari MAKI dengan nyanyian Pak Kusnadi ini arahnya berarti apakah mungkin memang nanti ada eksekutif yang akan terjerat juga atau hanya beberapa yang menjadi tumbal begitu di kasus ini? Melihat volume saksi dari eksekutif sudah lumayan banyak. Artinya dari situ muncul parameter sederhana bahwa akan ada pihak eksekutif yang bertanggung jawab juga, yang akan terseret juga di kasus ini. Hanya siapa yang? Hanya siapa kita masih MAKI insya Allah mengetahui, cuman kami tetap berbasis pada statement dari Mas Ali Fikri, Kabak Pemberantasan KPK, apa yang mau dirilis ya kita ikuti dulu lah. Cuman yang menarik unik sekali buat kami adalah keberanian KPK untuk menambah volume calon-calon tersangka di DPRD Jatim, sehingga belum mengarah eksekutif. Ini menarik, unik sekali. Artinya ternyata hasil penggeledahan dilakukan itu sudah ada 2 alat bukti ini, sudah menemukan insya Allah 2 alat bukti sehingga bisa melakukan cekal ke 4 wakil ketua dewan. Kalau ada kemungkinan justice kolaborator? Mungkin dari teman-teman anggota dewan mungkin melakukan justice kolaborator? Harapan kami Pak Satwa bisa jadi JC, tapi kelihatannya ditolak dan lebih ke arah Mas Afif mungkin ya. Kami berharap Mas Afif kasus Bakri Salah itu yang bisa menjadi JC. Kita berharap KPK sebagai yang menerima tahu arah-arahnya ya, semuanya begitu Mas ya? Afif sebagai justice kolaborator sehingga bisa menguak semuanya. Oke. Menguak semuanya. Baik. Kita nanti ikut mengawal deh persidangannya, mudah-mudahan kita bisa tahu ini larinya kemana. Betul, begitu ya. Saran saya sih lebih banyakin transparan daripada banyakin transferan. Nah, itu masalahnya ya, tapi kadang-kadang memang butuh transferan. Bisa yuk. Pak Heru, makasih banyak. Pak Siap, Umar, terima makasih. kasih. Kita ketemu di lain Baik, kesempatan. makasih Terima banget. kasih Mbak Agnes, Mas Heru.
uang rakyat. Maunya selalu ada yang sok asing buka mulut protes, tapi sayang mulutnya selalu beraroma alkohol. Yang muda mabok, yang tua korup, yang muda mabok, yang tua korup, mabuk terus, korup terus. Jalan negeri ini, jayalah negeri ini. Maunya selalu memberantas kemiskinan, tapi arahnya selalu keruas uang rakyat. Maunya selalu ada yang so aksi buka mulut protes, tapi saya mulutnya selalu beraroma alkohol.